أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita punya waktu luang dan juga kesempatan untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ketaatan. Di antara yang sudah kita kerjakan salat maghrib berjamaah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat kita sebagai ibadah di sisinya. Kemudian kita lanjutkan sejenak dengan kita duduk bermajelis sambil kita menanti masuknya waktu salat Isya dengan kita membacakan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal demikian sebagai bentuk nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tergerak dan terus bersemangat untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita terhadap agama. Mengapa saya katakan nikmat? Karena memang ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan dia faham terhadap agama. Faham ya tidak mesti menjadi ulama. Faham tentu dia mengetahui batasan-batasan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik dan mana yang tauhid. Dia memahami batasan-batasan itu meskipun dia bukan seorang ulama. Allah ketika menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, dijadikan baginya faham. Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah jadikan dia faham. Bukan faham dengan urusan dunianya, tapi dia faham dengan urusan agamanya. Allah jadikan itu sebagai bentuk kebaikan yang ada pada diri seorang hamba. Artinya mafhumul mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Kalau Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, dibuat bodoh sama agama dia. Meskipun urusan dunia dia ahlinya barangkali. Mungkin dia banyak tahu terhadap urusan dunianya, terhadap pekerjaannya. Tapi Allah jika menghendaki keburukan, Allah jadikan dia awam terhadap agamanya. Dia gak banyak tahu. Dengan itu dia banyak berbuat salah karena dia melampaui batasan-batasan tadi. Karena tidak fahamnya terhadap agama, dia gak tahu
apa yang halal dan haram menurut agama, baginya semua sama. Halal haram sama aja, semua disikat. Sunnah bid'ah, ya yang penting kan agama. Itulah yang terjadi. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, palsu-palsu juga kan hadis. Itu banyak Pak kita dengar ucapan demikian. Dhaif juga kan hadis, itu banyak ungkapan demikian kita dengar. Itulah ketika Allah menghendaki keburukan terhadap diri seseorang, Allah jadikan dia nggak paham terhadap agamanya, awam dia. Ya, kalaupun tahu, persentasenya sedikit sekali, jauh lebih banyak nggak taunya. Ya. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika muncul dorongan dan semangat dalam diri kita untuk menuntut ilmu agama kita, itu tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri seorang hamba. Orang kalau tahu batasan-batasan dalam agama, Pak, tenang hidupnya, tenang. Dia nggak ragu. Ya. Keraguan itu hilang dalam dirinya. Dia melakukan segala sesuatu tenang, mengambil keputusan apapun tenang, karena dia tahu batasannya. Oh ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Sehingga tenang setiap kali dia ngambil keputusan dalam hidupnya. Ya, kalau nggak boleh, menurut agama ya udah nggak boleh. Kalau boleh, kita lakukan. Itulah salah satu kebaikan ketika seseorang mengetahui agama, dia mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang takut mengambil keputusan dan ragu untuk mengambil atau memakannya. Karena dia ragu, nggak tahu, takut. Mungkin barangkali setelah dia banyak bertanya ke orang baru, tapi kan butuh waktu yang begitu lama. Meskipun itu tidaklah salah, ya, akan tetapi orang yang mengerti batasan agamanya akan mendapatkan banyak kemudahan dalam hidupnya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari ini insya Allah kembali kita akan lanjutkan kajian pelajaran kita yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita sampai pada bab sabar. Ini satu kalimat yang lidah ini begitu lihai melafatkannya, lihai mengucapkannya, tapi ini anggota badan begitu berat melaksanakannya. Sering kali kita ucapkan ketika seseorang tertimpa musibah, Pak yang sabar ya, Bu yang sabar ya. Cuma kita nggak tahu ketika musibah itu menimpa diri kita. Apakah hal itu terjadi pada diri kita sabar? Kita nggak tahu. Karena berbeda orang yang berdiri di atas bara api dengan orang yang tidak berdiri di atas bara api, Pak. Beda. Ya orang yang berdiri di atas bara api, kelojotan dia. Yang ngelihat, enggak. Begitulah. Nah, di sini pentingnya sebuah kesabaran. Kita harus tahu dan kita juga harus berusaha bersabar. Harus tahu dan berusaha untuk bagaimana kita bersabar. Tentunya contoh bagaimana kesabaran kita banyak dapatkan. Bagaimana kesabaran Rasulullah SAW, kesabaran para sahabatnya, itu teladan bagi kita semua. Ya, teladan bagi kita semua. Dan kesabaran merupakan faktor sebab utama seseorang masuk surga. Itu sabar. Kelak nanti akan disebutkan hadis Nabi SAW ketika seorang wanita berkulit hitam legam. Tidak disebutkan ya kebangsaannya, mungkin dia orang Ethiopia. Ya kita tahulah, mungkin bukan orang yang menarik dipandang, bukan good looking, orang sekarang bilang. Seorang wanita berkulit hitam legam yang datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian mengeluhkan. Bukan mengeluhkan hakikatnya, dia minta didoakan awalnya, karena dia mengidap penyakit epilepsi. Kita tahu penyakit yang masyhur, ma'ruf, penyakit epilepsi yang ya mungkin penyakit saraf Pak ya. Yang karena tiba-tiba seseorang tidak sadarkan diri, terkapar, ya dia kejang-kejang di lantai.
Itu yang biasa terjadi orang yang mengidap epilepsi. Yaitu ujian dari Allah, ya, dalam bentuk penyakit. Wanita ini datang kepada Nabi SAW. Ia berharap Nabi mendoakan kesembuhan untuknya. Ya karena memang doa Nabi SAW mustajabah. Ya, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat terdahulu, ya Nabi SAW hidup di tengah mereka. Ya. Dan mereka layak untuk mendampingi Nabi SAW. Kalaulah seandainya kita layak mendampingi Nabi SAW, mungkin kita di antara yang diciptakan oleh Allah jadi sahabat Rasulullah, Pak. Tapi memang kita nggak layak. Sehingga kita tidak ditetapkan oleh Allah menjadi sahabat yang ada sekitarnya. Karena orang-orang yang hidup di masa itu, ya bukan nggak ada orang kafir, banyak. Bukan nggak ada orang munafik, ya banyak. Artinya ya bukan berarti mereka semua yang hidup di tengah Nabi SAW, di mana Nabi SAW ada di tengah mereka, lantas kemudian semuanya beriman. Ya. Kemudian mereka bersemangat mendatangi Nabi, mengikuti Nabi SAW sunnahnya. Enggak. Kita banyak dapatkan kisah bagaimana sebagian manusia yang menentang Nabi SAW. Munculnya hadis palsu. Ada seseorang yang jelas-jelas ditegur sama Nabi ngeyel. Itu ada di masa itu. Barangkali kalau kita dihidupkan di masa itu, jangan-jangan kita di antara mereka tuh. Oleh karenanya, para sahabat dijadikan mereka yang menemani Nabinya dalam berdakwah. Itu sudah pilihan Allah yang terbaik. Karena Allah tidak menginginkan orang-orang yang mendampingi Nabinya bukan yang terbaik. Kalau kita yang terbaik, mungkin kita dihidupkan di zaman itu, Pak. Dan faktanya kita dihidupkan di zaman ini. Ada suatu ketika disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seorang pemuda yang waktu itu sedang makan dengan tangan kirinya. Nabi langsung tegur. Ya. Kata Nabi SAW, makan pakai tangan kanan. Apakah pemuda saat itu ketika Nabi yang menegurnya langsung taat dan patuh? Rasulullah yang ngomong? Enggak. Ternyata ada orang-orang yang bebal. Padahal Nabi SAW ada di tengah mereka itu. Jelas-jelas Rasulullah SAW yang mengingatkan. Ya, dengan sombongnya pemuda itu mengatakan, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan ya Rasulullah. Mungkin dia beralasan kidal tuh. Ya, hati-hati Pak ya orang yang kidal. Ya tetap saja dia harus berusaha makan dan minum dengan tangan kanannya. Ya, kidal bukan alasan, Pak. Terus kalau nggak bisa makan pakai tangan kanan tuh sudah nggak makan. Sudah nggak minum? Ya kan nggak juga. Ya, makan minum kebutuhan. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, lantas tati'. Nggak bakal kamu bisa makan pakai tangan kanan. Kemudian entah penyakit apa, stroke atau apa, memang nggak bisa dia makan pakai tangan kanannya pada akhirnya. Artinya ada orang-orang yang di zaman Nabi SAW hidup, ya bebal dan nggak bisa dinikmati, nggak bisa dinasehati. Bahkan orang-orang terdekat beliau, ya orang yang paling keras permusuhannya. Abu Lahab itu kan pamannya sendiri. Ya. Abu Lahab itu kan saudara dari bapaknya sendiri. Ya. Sampai Allah abadikan namanya dalam sebuah surat. Ya. Lalu kemudian ya saudara-saudara beliau yang lainnya. Ya datanglah wanita tadi kepada Nabi SAW ingin minta didoakan kepada beliau. Kesembuhan tentunya, dan wanita tadi pun memiliki alasan yang sangat kuat. Kenapa dia ingin didoakan oleh Nabi agar diberi kesembuhan? Kata wanita tadi, ya Rasulullah, saya kalau sedang kumat, sedang kambuh, kemudian kejang, terkapar, tidak sadarkan diri, itu auratnya terbuka ya Rasulullah. Dia seorang wanita muslimah, mukminah. Karena dia jatuh terkapar tidak sadarkan diri dan peluang terbuka auratnya sangatlah besar dan dia malu. Dia sampaikan alasannya kepada Rasulullah. Padahal dia wanita yang disebutkan dalam hadis yang berkulit hitam legam, Pak. Mungkin kalau dia pingsan terkapar, mungkin orang pura-pura nggak lihat tuh. Meskipun terbuka auratnya. Beda kalau perempuannya bening. Ya mungkin jauh dia pengen nolong, padahal udah ada orang sebelah di situ. Berebutan ingin nolong mungkin.
Ini yang kalau kita lihat secara fisik, Pak, kita menilai secara fisiknya. Karena disebutkan dalam hadis dia wanita berkulit hitam legam. Ya. Mungkin kalau dia terkapar di sebelahnya, pura-pura nggak lihat. Nggak pengen lihat. Akan tetapi lihatlah bagaimana kualitas rasa malu wanita di zaman Nabi SAW. Meskipun penampilannya nggak menarik, Pak. Dia malu terlihat auratnya. Sebagian wanita hari ini kan berlomba-lomba, Pak. Bagaimana mereka menampilkan, ya, memamerkan kecantikannya. Apakah secara offline ataupun online. Sekarang kan begitu. Bahkan terkadang nasallallahu al-afiyah bekerja sama dengan suaminya itu, Pak. Suaminya megang kamera, istrinya yang buka auratnya. Waliyahzubillah. Ya, keadaan sebagian wanita rusak hari ini. Ya. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, kecantikan, ya parasnya, dia berbagi dengan suami orang lain. Yang anehnya lagi suaminya nggak ada rasa cemburu sama sekali. Ya, dia jadikan istrinya berbagi dengan, ya, suami orang lain. Nasallallahu alaihi. Lihat bagaimana kualitas wanita di zaman itu yang tidak menarik parasnya sekalipun, dia merasakan malu yang luar biasa ketika auratnya terbuka. Maka Nabi SAW katakan, jika engkau mau, saya doakan insya Allah sembuh, kata Nabi SAW. Tapi jika engkau bersabar, maka Allah akan menggantimu dengan surga, kata Nabi SAW. Jika engkau bersabar, maka Allah akan memberikan engkau surga. Lantas kemudian wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya bersabar. Ya. Kalau begitu saya bersabar. Enggak apa-apa. Saya mengidap penyakit ini sampai akhir hayat, enggak apa-apa. Ya. Karena dengan jaminan sorga, Nabi menjamin sorga. Ya. Bukan sekedar kepada sosok wanita itu, tapi Nabi menjaminnya jika dia bersabar. Oleh karenanya bersabar di antara sebab faktor paling kuat seseorang masuk surga, Pak. Sabar. Ya. Lantas kemudian wanita tersebut pergi dari Nabi SAW dan beliau hanya meminta, ya Rasulullah, saya hanya minta doakan kalau kumat, kalau kambuh nggak terbuka auratnya, nggak sembuh penyakitnya nggak apa-apa, tapi kalau lagi kambuh nggak terbuka auratnya. Demikian pelajaran yang begitu penting bagi kita para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tentang bagaimana sebuah nilai kesabaran. Baik, kita mulai dengan hadis yang pertama dari An Abi Sa'id ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia salah satu dari sahabat Ansor. Ya, kalau tidak dari suku Khazraj atau suku Aus, dua suku yang paling dominan di kota Madinah pada saat itu adalah dua suku ini, Al-Aus dan Khazraj. Dan dia sahabat Nabi SAW yang mulia. Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah SAW fa'atahum. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan sebuah peristiwa ketika datang sekelompok orang-orang fakir. Ya. Ini enggak satu dua, disebutkan sa'alu dalam bentuk jamak. Boleh jadi 3 atau bahkan lebih. Minimal 3 orang. Fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum. Dan Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini disebutkan salah satu dari mereka yang minta. Jadi memang ya, dia yang meriwayatkan, dia juga pelakunya. Disebutkan dalam riwayat karena memang Abu Sa'id disuruh sama ibunya karena ada hajat yang mendesak. Wahai Abu Sa'id, mintalah kepada Rasulullah. Maka berangkatlah Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu karena memang mendesak. Tapi ketika mendengar beberapa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan meminta-minta, akhirnya dia mengurungkan niat, enggak jadi dia. Ya, apalagi yang ngelihat yang datang udah banyak kayak gitu. Ya, orang udah antri di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta-minta. Akhirnya Abu Sa'id yang mengurungkan niat, dia nggak jadi minta karena dia dengar ada beberapa larangan Nabi SAW, nggak boleh meminta-minta kepada manusia, termasuk kepada Rasulullah.
Maka dia mengurungkan niat, dia hanya menyaksikan peristiwa itu dan menceritakannya kepada kita semua. Dan ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Salah satu ya keutamaan dari sahabat Rasulullah, di mana mereka yang menceritakan peristiwa-peristiwa besar penting yang hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ya, kebiasaannya begitu. Yang nggak kayak kebiasaan masyarakat kita, Pak. Ya, kita jarang menceritakan peristiwa dengan begitu detail. Kalau sahabat detail kalau menceritakan sesuatu. Ya, dan apa hikmahnya? Hari ini kita dapatkan pelajaran yang begitu lengkap, rinci. Ya, kalau masyarakat umum kita kan secara umum nggak begitu, Pak. Ya. Kemudian fa'atahum tsumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka meminta-minta kepada Nabi dan Nabi berikan. Dan memang Nabi SAW dianggap orang yang mampu, para hadirin. Sehingga ada khilaf di kalangan ulama. Sebetulnya hakikatnya Nabi SAW itu miskin. Apa sebetulnya hakikatnya beliau zuhud? Miskin dengan zuhud kan beda, Pak. Ya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu orang yang zuhud. Miskin apa kaya, Pak? Ya raja kaya. Udah raja kaya. Dan beliau orang yang paling zuhud karena beliau seorang nabi. Jadi orang yang zuhud nggak mesti miskin, Pak ya. Dan memang nggak betul mendefinisikan zuhud dengan kemiskinan, enggak. Para ulama berselisih pendapat hakikatnya Nabi SAW, Nabi kita SAW. Apakah beliau miskin ataukah beliau memang orang yang zuhud? Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah Nabi, Nabi kemudian bangun dari tidurnya yang lagi tiduran, Pak. Lalu kemudian terlihatlah bekas-bekas alas tidur beliau yang terbuat dari pelepah kurma. Yang terbuat dari pelepah kurma. Lalu kemudian Umar bersedih dan mengatakan, "Ya Rasulullah, lihatlah raja-raja Romawi, raja-raja Persia. Mereka hidup di tengah kemewahan dan mereka layak. Dan kau lebih layak dari mereka, ya Rasulullah. Mereka kafir, tidak beriman kepada Allah. Anda Nabi. Anda lebih layak untuk mendapatkan fasilitas dunia." Apa jawab Nabi SAW, wahai Umar? Tidakkah lebih baik Allah memberikan kita akhirat dan Allah berikan mereka dunia. Allah berikan mereka dunia dan Allah tidak berikan akhirat. Dan Allah memberikan kepada kita yang lebih baik dari apa yang mereka dapat. Ya. Artinya, ya begitulah kadang Nabi SAW kata istrinya Aisyah, pernah tidak ketemu ya makanan selain kurma dan air putih selama 3 bulan. Tidak ketemu makanan selain kurma dan air putih selama 3 bulan, kata Aisyah. Dan terkadang Nabi SAW disebutkan kita tahu karena rasa lapar yang luar biasa beliau mengganjal perutnya. Nah, keterangan-keterangan semacam ini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebut hakikatnya Nabi SAW itu zuhud, apa memang beliau miskin? Karena begitulah kita dapatkan riwayatnya. Allahu a'lamu bissawab. Ya, para ulama condong kepada pendapat beliau hidupnya zuhud. Ya, beliau orang yang kita tahu dulunya sebelum diangkat menjadi seorang nabi, seorang pedagang yang dikenal kejujurannya, lalu kemudian dikenal amanahnya, dan ya beliau termasuk pedagang yang sukses di zaman itu. Ya, yang menjadi salah satu alasan Khadijah bintu Khuwailid meminang Nabi SAW. Ya karena beliau kemahirannya dalam perdagangan. Setiap kali berdagang membawa dagangannya Khadijah selalu untung berlipat. Ya. Dan dikenal sangat jujur, Pak. Ya. Dikenal sangat jujur. Dan salah satunya hadis ini menyebutkan, ya peminta-minta yang datang bukan 1-2 orang, Pak. Minimal dia berkelompok datangnya kepada Nabi SAW. Minta kepada Nabi. Sa'alu Rasulullah fa'atahum. Nabi kasih, apa yang diminta Nabi kasih. Dan ini contoh kedermawanan bagi kita semua, Pak. Disebutkan dalam hadis yang biasa diangkat di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW ajwadunas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Lihat di hari-hari biasa, beliau orang yang paling dermawan.
Beliau orang yang paling nggak bisa lihat orang minta-minta. Makanya kita dengar riwayat dari Nabi SAW, ada orang yang memuji, oh betapa bagusnya baju kamu ya Rasulullah, dikasih. Sampai ada sahabat yang kesel kalau ada orang yang memuji Nabi SAW. Karena apa? Karena Nabi nggak bisa, Nabi akan beri itu. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, ada yang memuji pakaian Nabi, akhirnya Nabi copot dikasih. Orang itu kemudian ditegur. Ya kurang lebih ngomongnya, antum nggak bisa lihat Nabi sekali-kali pakai baju bagus gitu. Ya tahu diri kek maksudnya. Nabi itu nggak bisa kalau dipuji pakaiannya nggak dikasih. Ya nggak bisa lihat Nabi sekali-kali pakai baju bagusan gitu. Begitulah Rasulullah SAW. Ya. Orang yang paling dermawan. Meskipun kita mengenal kedermawanannya Abu Bakar, kedermawanannya Umar, Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi beliau yang paling dermawan dari mereka semua. Ya. Kita juga pernah mendengar bagaimana Nabi memberi seorang Arab Badui yang menarik pakaiannya. Udah minta kasar lagi caranya. Itulah gambaran orang Badui di zaman Nabi SAW, Pak. Ya. Mungkin lebih keras dari orang-orang Badui yang ada di Banten, Pak. Kalau kita lihat, Masya Allah, sopan-sopan, Pak, mereka. Ketemu kita di jalan itu nggak kenal nyapa. Beda orang Arab Badui yang ada di padang pasir, Pak. Keras. Sangat keras. Ya. Kalau ngomong nggak bisa lembut, ya, teriak dia. Pernah suatu ketika mendatangi Nabi, minta tapi narik baju, Pak. Sampai bekasnya membekas pakaian Nabi SAW karena saking kerasnya ditarik baju Nabi SAW. Ya, lantas kemudian Nabi SAW pun ya tidak marah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kata orang tadi ya Muhammad, ya orang-orang Badui nggak panggil Rasulullah dengan nama ya Nabiullah ya Rasulullah, nggak manggilnya namanya. Itu kerasnya orang-orang Badui. Orang sahabat aib kalau manggil Nabi tidak ya Rasulullah atau ya Nabiullah. Orang Badui manggil namanya aja. Ya kayak sahibnya sendiri. Ya. Kata Badui tadi, saya mendengar katanya engkau kalau diminta nggak pernah nggak ngasih. Gitu Pak, to the point. Kalau diminta katanya nggak pernah nggak ngasih. Ya, maka mintalah harta yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, kamu lihat nggak domba yang ada di antara dua gunung banyaknya? Oh iya kelihatan. Ya udah buat antum semua. Bawa pulang semuanya Pak. Sampai di kabilahnya dia mengatakan, wahai kaum, ya berimanlah kepada Muhammad yang kalau memberi nggak takut miskin. Kalau ngasih nggak takut miskin. Ya, akhirnya apa? Nabi belum berdakwah apapun kepadanya. Nabi hanya memberikan pesan sebuah kedermawanan. Ya, orang itu kepala suku, kabilah, dia mengajak kaumnya masuk Islam beriman kepada Nabi SAW. Itulah gambaran kedermawanan Nabi SAW, disebutkan harta ini dan harta itu. Ya, para ulama condong, sebetulnya Nabi SAW bukan orang yang miskin. Nabi orang yang zuhud. Karena nggak sembarang Pak orang punya domba, kambing, sebanyak di antara dua gunung. Bukan orang yang sembarangan Pak. Hanya saja Nabi SAW orang yang sangat zuhud dalam kehidupannya. Kita tahu berapa luas rumah Nabi SAW. Kalau bagi yang sudah pernah umroh, kita lihat bagaimana marketnya. Ya, sangat sempit, sangat kecil, di mana tempat tidurnya, di mana beliau sholat, di mana tidur, ya hampir sama antara tempat tidur dengan tempat sholatnya. Ya, nggak kayak rumah kita sekarang, ada ruang tamu, ruang keluarga, ada ruang makan, ruang tidur, ruang santai, ruang membaca. Luar biasa, Pak. Nabi SAW itu udah 3-in-1, tempat tidur, sholat, makan, situ semua. 3-in-1. Ya, kecil rumahnya. Ya. Dan Nabi SAW ketika membebaskan masjidnya, itu bukan masjid wakaf, Pak. Nabi bayar. Itu tanah, sebidang tanah yang dibangun di atasnya masjid Nabi SAW, itu Nabi bayar. Bukan ada jamaah yang banyak duitnya diwakafin. Enggak, Nabi beli, Nabi bayar. Dan kemudian beliau bangun masjid. Dan beliau bangun rumah di sebelahnya. Ya, yang hari ini menjadi makam beliau. Ya, jadi masjid itu milik beliau. Ya, dibayar dengan uang beliau. Ya, jadi bukan kemudian ya saat itu ya para sahabat ya total membiayai. Enggak.
Nabi membiayai dengan biaya beliau sendiri. Kemudian summa sa'aluhu fa'atahum. Setelah diberi, orang kita bilang tuman, Pak. Ngelunjak gitulah. Diberi pulang datang. Diberi pulang datang. Begitulah keadaannya. Kalau kita mah udah kesel, Pak. Ada pengemis datang. Ini nggak ngasih nih. Jangan dikasih ntar kebiasaan. Ini nggak ngasih. Posisi nggak ngasih, Pak. Jangan dikasih besok datang lagi. Bukan setelah ngasih bilang. Enggak ngasih. Bilangnya ntar kebiasaan. Itu gambaran kita, Pak. Nabi datang gerombol kasih, pulang. Datang lagi. Tidak disebutkan apakah orang yang sama. Ya, apakah dengan orang yang berbeda? Ya. Hatta nafada ma indahu. Ya karena berulang-ulang datangnya dan berulang-ulang Nabi memberi. Karena sekali lagi tadi kita sebutkan Nabi nggak bisa lihat orang yang minta-minta. Meskipun meminta-minta diharamkan dalam agama, kecuali dia juga mendesak, Pak ya. Mendesak dan tidak ada pilihan. Ya. Sampai kemudian habislah apa yang dimiliki Nabi SAW pada hari itu. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW ketika semua habis yang ada di tangannya pada hari itu. Simpanan beliau betul-betul habis. Dan tidak tahu besok mau makan apa. Ya. Maka wajarlah jika kemudian Aisyah mengatakan, pernah dalam rumah Nabi 3 bulan hanya makan kurma sama air. Ya kalau seperti ini infaknya ya mungkin juga Pak. Kita kalau ngikutin ini bener Pak, mungkin kurma sama air juga tuh. Ya. Kalau kita betul-betul mempraktekkan seperti Nabi SAW, mungkin keadaannya begitu tuh. Ya, itu nanti KUA banyak yang minta cerai itu nanti tuh, Pak. Banyak yang digugat cerai itu nanti. Nggak tahan ngelihat suaminya. Ya, sedekahnya luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Kata Nabi SAW, sudah nggak ada lagi harta yang ada di tanganku, kata Rasul. Karena ini orang masih datang terus. Mungkin dia setelah dapat dari Nabi, dapatnya mungkin lumayan gitu Pak, cerita lagi sama tetangganya. Ya, dapatnya lumayan loh dari Nabi, datang lagi, bawa anak, bawa istri, dikasih lumayan, terus nggak berhenti. Ya, sampai akhirnya habis kata Nabi dan mengatakan, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada saya nggak bohong. Ini yang ada di tangan saya sudah habis semuanya, nggak ada yang saya simpan dari kalian, saya sudah keluarkan semua. Seperti itulah Nabi SAW sedekah. Pernah suatu ketika Nabi SAW menyembelih seekor kambing, Pak. Ini makan beliau, Pak ya. Ya kalau kita paling dibeli pasar 1/4. Nabi nyembelih kambing, Pak. Kalau pengen makan kambing. Ya nggak kayak kita, Pak. Ya beli sate 10 tusuk. Gitu kan. Nabi motong kambing. Dimasaklah oleh istrinya Aisyah. Lalu kemudian apa yang Nabi lakukan? Dibagi-bagi. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, ada nggak yang tersisa? Ada ya Rasulullah, ini potongan kaki depannya. Kata Nabi SAW, justru yang diberikan itulah yang tersisa. Itulah nanti yang tidak tersisa, kata Nabi. Itu bakal dimakan habis. Yang diberi itu yang tersisa nanti di akhirat, kata Rasulullah. Wah, kalau udah kayak begini prinsipnya Pak, luar biasa. Ya. Banyak orang yang akan terbantu. Ya. Demikian Nabi SAW. Dihabisin sisa cuma 1 potong, dimakan berdua sama istrinya. Ya, itu kaki, paha, depan itu habis sudah semua, dibagikan. Ya. Maka kemudian disebutkan ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Aku memang enggak udah habis semua, enggak ada yang saya sembunyikan, kata Nabi SAW. Akan tetapi di sini Nabi berpesan, Pak. Setelah kaum muslimin ini ada yang seperti itu karakternya, maka Nabi berpesan. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dijaga kehormatannya. Memang minta-minta ini memang Pak ya. Sesuatu yang paling efektif menjatuhkan kehormatan tuh minta-minta. Apapun. Apalagi yang di jalan tuh Pak. Kita ketemu di tempat-tempat khusus, minta aja, itu udah jatuh harga dirinya.
Memang sesuatu yang paling efektif menjatuhkan harga diri, minta. Ketika kita minta sama manusia, jatuhlah kehormatan kita. Beda ketika kita minta sama Allah, Pak. Kita makin mulia. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, kita makin mulia. Karena kita menyandarkan hidupnya kepada zat yang maha kuat. Ketika kita menyandarkan hidup kepada, ya dia sendiri menyandarkan hidupnya sama Allah. Maka bukan tempat meminta manusia. Manusia bukan tempat meminta. Karena dia sendiri dapatnya dari Allah. Kenapa kita nggak meminta zat yang manusia dapat darinya? Kadang manusia tidak begitu yakin ketika meminta kepada Allah. Makanya wajar kalau tidak kunjung diberi. Karena memang tidak begitu yakin. Ya. Dia lebih yakin ketika meminta kepada orang. Padahal orang itu dapatnya dari Allah. Boleh jadi dia mintanya getol sama Allah. Aneh aja minta apa sama Allah. Antum minta sama aneh. Kenapa gak minta sama Allah? Ya. Karena sumber segala kebaikan datangnya dari Allah. Termasuk rezeki apa yang didapati oleh manusia. Kata Nabi SAW memberikan pesan jelas, meminta-minta bukan sesuatu yang terhormat. Intinya begitu. Maka Nabi katakan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, Allah akan jaga tuh. Meski dia terdesak, dia bersabar menunggu sampai datangnya jalan keluar dari Allah. Ada yang sampai, ya Nabi SAW sampai mengganjal perut karena kelaparan, Pak, dengan batu. Apa pernah kita sekali-kali kelaparan sampai ganjal perut dengan batu, Pak? Nggak pernah. Hidup kita masih relatif nyaman. Belum sampai pada titik ya semenderita itu. Dahulu Nabi mengganjalnya, nggak cukup dengan satu batu, Pak, kurang. Dengan beberapa batu yang diikat di perutnya. Karena rasa lapar yang luar biasa. Kita belum pernah, Pak, sesusah-susahnya kita. Nggak yakin, Pak. Kalau saya minta, kalau ada yang pernah begitu tunjuk tangan, saya yakin nggak ada yang nunjuk di sini. Ya. Karena ya memang, ya sampai kita bersabar, sampai datangnya keputusan dari Allah. Sampai datangnya jalan keluar dari Allah. Berusaha tetap, ikhtiar tetap. Meminta, memohon kepada Allah harus sampai datangnya jalan keluar. Bukankah Allah telah menjanjikan innama al usri yusra. Setelah kesulitan akan datang setelahnya kemudahan, Pak. Tapi setelah kesulitan, boleh jadi kesulitan yang kita rasakan belum pada puncaknya. Karena Allah telah janjikan kemudahan akan datang setelah kesulitan. Kesulitan yang kita rasakan hari ini belum sampai pada puncaknya. Sehingga kemudahan itu belumlah datang. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berusaha dirinya selalu merasa cukup, Allah akan jadikan dia cukup. Ini yang jadi masalah, kenapa manusia seolah-olah mengidap penyakit, ya kurang, karena dia selalu merasa kurang. Ketika dia berusaha, apapun yang ada di hadapannya cukup, Allah akan jadikan dia cukup. Dan itulah kenikmatan yang paling sempurna. Kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kasratil arad." Hakikat kaya bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang melimpah asetnya, bukan. Orang yang kaya hati. Hakikat yang kaya, kata Nabi, orang yang kaya hati. Hatinya kaya. Jadi ya, meskipun di hadapannya ya makanan yang sederhana, tapi dia merasa dirinya kaya, itu sesuatu yang mewah, Pak. Tapi kalau misalkan dia ya tidak merasa kaya, ya hatinya selalu mengejar dunia, sesuatu yang mewah di hadapannya tidak ada nilainya. Jadi masalahnya ini ada pada hati kita sebetulnya. Dan jelas hal ini semua harus diupayakan. Dan yang kemudian, وَمَنْ يَتَصَبَّرَهُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. Dan barang siapa yang berusaha, dia bersabar. Bersabar bukan hanya menahan anggota badannya, akan tetapi bersabar menahan lisannya, mengucapkan kalimat yang menunjukkan ketidaksabarannya, menahan hatinya,
Ada sebagian orang yang mampu menahan lisan, menahan anggota badan, tapi hatinya dongkol, Pak. Ya, hatinya kesal. Hatinya nggak rela, dia nggak terima. Ini bukan sabar. Para ulama menjelaskan sabar terjadi pada 3 tempat. Bersabar dia menahan lisannya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidaksabaran. Apakah umpatan atau kalimat apapun yang menunjukkan kalau dia nggak sabar, kalau dia tidak menahan dirinya. Kemudian yang kedua, dia mampu menahan hatinya. Ketika tertimpa musibah, dia mampu rela. Bukan sekedar diam mulutnya, tapi dia ngebatin, ngedongkol. Akhirnya jadi penyakit. Enggak. Tapi memang dia rela. Dia plong dadanya. Nggak ada beban sama sekali. Dan kemudian dia mampu menahan anggota tubuhnya. Itu yang paling mudah tingkatannya, Pak. Ya. Ada orang yang barangkali dia nggak mengucapkan apapun di depan orang. Tapi begitu di belakang orang, mengumpat nggak selesai-selesai, Pak. Ya. Maka yang paling sulit adalah kesabaran dalam hati. Ini nggak kelihatan orang. Ya. Jadi yang harus ditahan adalah tiga dalam dirinya, yaitu lisan, kemudian hati, dan anggota badannya. Ya. Dia bersabar ya atas segala musibah yang menimpa dirinya. Wa ma u'tiya, dan 3 sifat ini yaitu berusaha untuk iffah, menjaga kehormatan, dan merasa cukup, dan kemudian bersabar. 3 sifat ini sesuatu yang harus memang diusahakan dan dipelajari oleh seseorang. Bukan sesuatu yang diwariskan turun-temurun dari kakek buyut sampai ke cicit anaknya, enggak. Tapi ini merupakan akhlak yang memang harus diusahakan. Itulah dalam Islam, Pak. Tidak ada sesuatu yang diwariskan kecuali hanya harta. Dalam Islam begitu. Ilmu nggak bisa diwariskan dalam Islam. Kalau dia ingin berilmu, dia harus belajar. Begitulah Islam. Yang hanya diwariskan hanyalah harta. Itu pun kalau punya harta orang tuanya. Jadi segala sesuatu akhlak yang mulia dan kemudian ilmu yang ada pada diri seseorang itu sesuatu yang harus dipelajari dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Kata Nabi SAW sesungguhnya ilmu itu harus dengan belajar. Orang yang ingin berilmu ya harus belajar. Ya. Nggak ada prinsip dalam Islam ilmu diturunkan dari seorang guru atau seorang bapak ke anaknya, guru kepada muridnya. Nggak ada diturunkan. Yang ada diturunkan dengan cara dipelajari. Ya. Islam tidak seperti keyakinan orang-orang sufi, Pak. Di mana mereka ingin menurunkan, mewariskan ilmu dari guru ke murid, itu cuma dibekep gini doang, Pak. Peluk. Ilmu anak tertransfer bentar lagi. Ini baru 50%, tunggu bentar ya. Itu orang-orang sufi. Ya. Ilmu kayak di-download gitu, Pak. Ya. Udah gitu setelah itu kemudian ya gurunya bilang, ya ilmu saya sudah turun kepada kamu, berhasil tadi, ya uploadnya udah berhasil, ya pokoknya dia menggantikan gurunya kalau mati. Begitulah yang terjadi di sufi. Apakah ini Nabi lakukan kepada para sahabatnya? Enggak. Mereka belajar. Mereka mendampingi Nabi. Abu Hurairah sampai berkorban tinggal di masjid, Pak. Sehingga menjadi pria yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tapi apa? Tidurnya di masjid. Wajar. Abu Bakar bukan yang terbanyak. Ya kan beliau tidur di rumahnya. Sahabat yang lain tidur di rumahnya. Ya Abu Hurairah yang paling banyak tidur di masjid, Pak. 5 waktu ketemu Nabi. Banyak meriwayatkan. Ya, artinya begitulah proses bagaimana ilmu didapatkan seseorang dengan usaha. Ya. Dan ilmu nggak ada tokonya, yang ada tokonya bukunya. Ya, kalau dia nggak baca, dia nggak akan dapatkan ilmunya. Kata Nabi, al-hilmu bittahallum. Orang yang memiliki sifat ya lemah lembut, penyayang, ya sifat lembut, ya itu dengan berusaha menjadi orang yang memang lembut. Ya, tidak bisa dengan sendirinya semua itu terbentuk dalam diri seseorang, tidak bisa. Berapa banyak kita temukan orang tua yang penyabar, anaknya temperamen. Ya, ini menandakan memang bukan sesuatu yang diturunkan. Ya, tapi kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang penyabar, menjadi anak yang berilmu,
dan seterusnya. Sehingga prinsip ini disebutkan dalam hadis Nabi, barang siapa yang ingin berusaha menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Lihat, barang siapa yang berusaha menjadikan dirinya selalu merasa cukup, dia berusaha, dia belajar, dia bersusah payah menjadi orang yang merasa cukup, Allah akan jadikan dia orang yang cukup. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah jadikan dia orang yang penyabar. Kita azan dulu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan satu bagian dalam hadis. Lantas Nabi SAW setelah memberikan beberapa poin nasihat, menjaga kehormatan, merasa diri cukup, dan kemudian selalu bersabar, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعْ مِنَ الصَّبْرِ. Hadis muttafaqun alaih. Lantas Nabi SAW bersabda, tidaklah ada pemberian kepada seorang di antara kalian. Kata Nabi, tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih banyak daripada kesabaran. Nabi dalam hadis ingin mengungkapkan bahwa tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan yang lebih luas, yang lebih banyak kepada seseorang dari kesabaran. Sehingga kesabaran ini anugerah, Pak. Anugerah yang sangat besar. Pemberian Allah yang paling baik, pemberian Allah yang paling luas ketimbang harta. Berapa banyak orang yang sudah diberikan harta, apa yang terjadi ketika Allah tidak beri kesabaran? Bisa gila, stres. Padahal harta diberi, Pak. Berapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya di saat hartanya berlimpah. Ya, karena Allah tidak beri kesabaran. Tapi berapa banyak orang yang diuji oleh Allah harta, kurangnya harta, tapi Allah beri kesabaran, dia nampak menjadi orang yang paling bahagia. Nampak menjadi orang yang paling bahagia. Oleh karenanya pemberian Allah yang paling baik dan yang paling luas adalah kesabaran. Di antara pelajaran yang bisa kita petik juga dalam hadis ini, di sini penulis menyebutkan bahwa bolehnya seseorang memberikan kepada pengemis ya sebagian dari sedekahnya. Apalagi yang memang jika kita tahu dia orang yang selama ini kita kenal sangat menjaga kehormatannya. Gak pernah kita dapatkan dia meminta. Tiba-tiba kita punya teman, dia datang, terlihat sekali dia memang susah. Mungkin itu jalan terakhir baginya. Ya. Gak punya pilihan, kita kenal dengan dia orang yang gak pernah meminta. Maka orang yang seperti ini layak untuk dibantu. Bagi dia barangkali situasinya sudah membolehkan dirinya untuk minta. Karena hakikatnya hukum asal meminta-minta haram, Pak. Hukum asalnya. Tapi jika seseorang mendesak, nggak ada pilihan. Dan dia telah bersabar, nggak ada pilihan kecuali meminta, secara hukum dibolehkan. Ya. Secara hukum dibolehkan. Akan tetapi hari ini menjadi fenomena yang memang memprihatinkan. Meminta-minta bukan lagi sesuatu yang ya dianggap memalukan. Bahkan menjadi profesi yang menjanjikan. Kita mengenal di daerah kita ada yang disebut dengan kampung pengemis. Saya pikir sudah menjadi rahasia umum. Ya, kampung pengemis. Bahkan sempat viral ada seorang pengemis di pertigaan Lotte Mart itu, Pak. Viral. Saya pun kaget karena hampir setiap sore ketemu sama tuh pengemis. Ya, seorang bapak tua yang memang kesian sekali fisiknya. Ternyata ditangkap sama Satpol PP, mobil Avanza-nya di pojok, mobil Avanza. Ditangkap entar dulu, mobil Avanza-nya mau diambil dulu. Ya mau ditangkap sama Satpol PP, Pak. Ambil mobil Avanza-nya dulu, baru di kantor Satpol PP. Ya. Ketika ditanya istrinya 3. Kita aja baru 1, Pak ya. Nggak sampai di jalan gitu kan. Istrinya 3. Artinya ini menjadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kita udah terlalu sering mendengar
Ya, bagaimana pengemis bawa puluhan juta di gerobaknya yang tidak sangka, ya, yang ada ditaruh di gerobaknya begitu saja. Artinya ini, ya, kita menjadi bijak, artinya, ya tidak semua orang kita berikan begitu saja. Ya, artinya kita selektif. Ya. Tidak semua peminta-minta kita beri, meskipun secara hukum asalnya orang minta-minta kita kasih. Ya. Cuma jangan kita menjadi sebab bagi dia makin rusak. Kalau kayak gini kan makin rusak. Ya. Berapa banyak orang di kampung pengemis itu yang profesinya mengemis. Kita akan merusak satu kampung. Ya. Dengan rumah yang begitu mewah. Mewahnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Ya. Kayak perumahan di Taman Yasmin ini. Benar, kita nggak berlebihan. Ya, artinya ini menjadi satu penyakit yang memang ya kita harus ikut andil untuk ya memberantasnya. Tapi ada beberapa peminta-minta pengemis yang memang kita lihat secara fisik, ya usianya sudah 85 tahun, kan nggak mungkin kerja lagi. Ya kemudian juga ya mungkin barangkali kita kenal dia dari kampung mana, yang seperti itu memang harus dibantu. Ya jadi dilihat-lihat, ini memang di zaman Nabi SAW ya fenomena ya pengemis yang menjadikan profesi itu sebagai profesi yang menjanjikan mungkin belum ada. Memang betul-betul orang miskin yang datang kepada beliau. Nah, kita bicara tentang hukum asalnya. Jadi memberi pengemis bahkan berkali-kali boleh. Ya, kalau memang datangnya berkali-kali. Ya. Di sini Nabi SAW pun berkali-kali. Ya. Meskipun terkadang ya konsekuensinya ya jadi tempat langganan gitu, Pak. Mungkin besok dia bilang temennya, lumayan di situ dapatnya. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau memang mereka orang yang layak, ya nggak apa-apa. Dan kita ada harta. Dan kita ada kelebihan. Ya, waktu itu kita memang punya kelebihan harta bisa kita kasih. Dan jika kita tidak ingin memberinya, ya kita berikan alasan sebagaimana Nabi SAW sudah memberikan alasan. Alasan Nabi lebih ekstrim lagi, Pak. Udah habis. Lebih ekstrim lagi alasan Nabi SAW. Kalau kita ingin memberikan alasan, ya nggak apa-apa dengan bahasa yang baik dan tidak menghinanya. Karena memang yang merendahkan mereka juga tidak dibenarkan. Kalau nggak ingin kasih, ya udah jangan dihardik. Ya ngomong sama istrinya di depan, jangan kebiasaan ntar datang lagi, ya sakit hatinya, Pak. Ya. Kalau nggak ingin mengasih, berilah alasan yang memang enak untuk diterima oleh mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan itu pahala sedekah kalian dengan apa? Dengan mengungkit-ungkitnya. Mengungkit-ungkit sedekah, pemberian, itu diantara sebab batalnya pahala, Pak. Jadi suatu amalan itu bukan selesai ketika dikerjakan, enggak. Dan pahala itu nggak berubah, pahala bisa hilang ketika seseorang menyebut-nyebut pahala sedekahnya, ya mengungkit-ungkitnya, dan yang terakhir bil manni wal adza, menyakiti orang yang kita beri. Ya, apakah dengan bentar ya, kasih duit, upload. Sekarang modelnya banyak, Pak. Ya, dia ingin sedekah, tapi dia ingin lihat ya pengemisnya, ya dia upload. Itu salah satu bentuk menyakiti. Ya, dia nggak ingin orang lain tahu. Barangkali dia terpaksa kok dia datang. Barangkali orang tetangganya nggak tahu kalau dia datang untuk meminta. Ini kemudian di selfie, ditaruh di Instagramnya, di status WA-nya. Ya, semua orang jadi tahu. Di antara bentuk menyakiti orang yang meminta-minta. Itulah tadi barangkali beberapa pelajaran yang bisa kita ambil para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, di antara pelajaran yang tadi kita petik, ya, sebuah hadis Nabi SAW tentang makna kesabaran. Ya, dan dikutip oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau di dalam bab sabar. Ya, karena Nabi SAW menyinggung kesabaran. Ya, di mana sifat sabar sesuatu yang harus dipelajari, sesuatu yang harus kita latih, yang harus kita biasakan dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah melatihnya, maka kita tidak akan menjadi seorang yang penyabar. Ya, karena memang tadi Allah menjanjikan, bahkan Nabi telah mengatakan, tidak ada pemberian Allah yang paling luas, tidak ada anugerah Allah yang paling baik selain dari anugerah kesabaran. Oleh karenanya kita semua ya berpacu dan bersemangat
untuk menjadi ya sosok yang penyabar. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Barangkali jika ada pertanyaan dari para hadirin yang bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Silakan. Ungkapan yang umum diucapkan banyak orang ketika dia tidak bersabar, dia mencari kambing hitam. Padahal dia bukan penyabar. Dia nggak sabaran. Tapi dia kambing hitam kan, sabar tuh ada batasnya. Padahal dia yang bukan penyabar. Padahal Allah sudah bukankah Nabi katakan tadi, tidak ada pemberian dan anugerah Allah yang paling luas, Pak. Yang paling baik, paling luas itu kan nggak ada batasnya, Pak ya. Dia bilang sabar ada batas. Nabi bilang yang paling baik, yang paling luas dari kesabaran. Jadi ketika ada ungkapan seseorang yang tidak penyabar, yang tidak sabaran, dengan mengatakan sabar itu ada batasnya, ini nggak benar, Pak. Pertama, dia tercela karena dia tidak bersabar. Dia bukan penyabar. Ya, dapat dua keburukan sekaligus nih, Pak. Pertama, dia tidak penyabar. Ya, jelas orang yang temperamen, pemarah kan tercela, Pak. Kebalikannya terpuji. Kesalahan yang kedua, ya dia menyempitkan sesuatu yang Allah luaskan. Menyempitkan sesuatu yang Allah luaskan. Sabar ini luas, nggak ada batasnya. Kemudian dia katakan terbatas. Jadi ada dua kesalahan sekaligus yang dia lakukan. Jadi kalau kita belum mampu bersabar, nggak usah bilang-bilang sabar ada batasnya. Bilang aja nggak sabar. Jangan bilang mengkambing hitamkan sabar ada batasnya. Enggak, dirinya yang nggak penyabar. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Ada lagi barangkali. Silakan. Ya. Baik, itu barangkali salah satu dari bentuk ya ketika seseorang ya punya hutang punya hutang kepada kita dan ya kita tahu dia sangat menjaga kehormatannya, dia tidak berhutang kecuali sangat kepepet dan juga tidak minta dilunaskan juga. Lantas kemudian kita ada kelebihan dana, bagaimana jika ya kita berikan kepada mereka? Ya barangkali itu jalan keluar. Ya, dari kesabaran seseorang ya untuk tidak meminta-minta. Ya, Allah gerakkan hati kita untuk kita beri. Mungkin barangkali kita lunasi hutangnya, udah antum gak usah bayar. Jalan keluar buat dia. Ya jelas ini sebuah kebaikan ya. Kebaikan bagi seseorang yang membebaskan hutang ya untuk saudaranya. Mungkin itu yang bisa dijawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.